Hari ini kamu belajar 大きい、小さい、新しい、古い、高い、安い、長い、短い、重い、軽い、暑い、 dan 寒い。皆さん、こんにちは。今日はいかがですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。 hari ini kita belajar kata sifat bahasa Jepang. Kata sifat berguna untuk menjelaskan ukuran, usia, harga, panjang, berat, dan cuaca. Kita akan mengenal 12 kata yang sering dipakai pemula. 大きい、大きい。 Berarti besar dan dipakai saat ukuran sesuatu terlihat besar. Gunakan kata ini saat membicarakan rumah, tas, atau benda yang ukurannya besar. Ingat, 大きい。 sebagai gambaran benda yang memakan banyak ruang. Kata berikutnya 小さい、小さい。 berarti kecil dan merupakan lawan ukuran dari 大きい、 pilih 小さい。 untuk benda yang tidak memakan banyak ruang, seperti kamar atau kotak kecil. Ingat pasangan ukuran ini. 大きい、 Berarti besar, sedangkan 小さい。 berarti kecil. Kata berikutnya 新しい、新しい。 berarti baru, terutama untuk benda yang baru dibuat atau baru dimiliki. Gunakan 新しい。 ketika kamu membicarakan buku, sepeda, atau barang yang baru. 新しい。 Mengingatkan kita pada sesuatu yang masih segar dan belum lama digunakan. Kata berikutnya 古い、古い。 berarti lama atau tua untuk benda, dan menjadi lawan dari 新しい、 pilih 古い。 saat benda sudah lama dibuat atau lama dipakai. Pasangkan 新しい、 dengan baru dan 古い。 dengan lama. Kata berikutnya 高い、高い。 berarti mahal untuk harga dan tinggi untuk posisi atau ukuran. Gunakan 高い、 untuk harga yang besar atau benda yang letaknya tinggi. Arti 高い。 ditentukan oleh konteks harga atau ketinggian. Kata berikutnya 安い、安い。 berarti murah dan dipakai ketika harga tidak tinggi. Pilih 安い、 saat kamu merasa harga suatu barang ringan untuk dibayar. Ingat pasangan harga 高い、 berarti mahal, sedangkan 安い。 berarti murah. Kata berikutnya 長い、長い。 berarti panjang dari ujung ke ujung atau berlangsung dalam waktu yang panjang. Gunakan 長い、 untuk jalan, rambut, pensil, atau waktu. 長い。 Mengarah pada ukuran atau durasi yang memanjang. Kata berikutnya 短い、短い。 berarti pendek dan merupakan lawan dari 長い、 pilih 短い。 untuk benda atau waktu yang tidak memanjang. Ingat, 長い、 sebagai panjang dan 短い。 sebagai pendek, berat dan ringan juga punya pasangan kata yang jelas. Kata berikutnya 重い、重い。 berarti berat dan dipakai ketika benda terasa membutuhkan tenaga untuk diangkat. Gunakan 重い、 untuk koper, tas, atau kotak yang berat. 重い。 Terasa seperti barang yang membuat tangan cepat lelah. Kata berikutnya 軽い、軽い。 berarti ringan dan merupakan lawan dari 重い、 pilih 軽い。 untuk barang yang mudah dibawa atau diangkat. Pasangan ingatannya adalah 重い、 untuk berat dan 軽い。 untuk ringan. Kata berikutnya 暑い、暑い。 berarti panas untuk cuaca atau udara yang dirasakan tubuh. Gunakan 暑い、 saat hari atau ruangan terasa panas. 暑い。 Khusus untuk panasnya cuaca, bukan panasnya benda yang disentuh. Kata berikutnya 寒い、寒い。 berarti dingin untuk cuaca atau udara yang dirasakan tubuh. Pilih 寒い、 saat udara membuat tubuh merasa kedinginan. Ingat pasangan cuaca 暑い、 berarti panas dan 寒い。 berarti dingin. Sekarang coba sebutkan lawan kata untuk 大きい、 jawabannya adalah 小さい。 coba ulangi. 大きい、 Lalu 小さい。 sekarang ingat pasangan usia benda 新しい、 dan 古い。 untuk harga. Ucapkan 高い、 dan 安い。
Untuk ukuran memanjang, ucapkan. 長い、 Dan, 短い、 untuk berat, ucapkan. 重い、 Dan, 軽い、 untuk cuaca, ucapkan. 暑い、 Dan, 寒い。 bagus. Kamu sudah mengelompokkan 12 kata menjadi 6 pasangan. Bayangkan kamu dan temanmu melihat 2 tas sebelum pergi. Di luar, kamu bisa mengingat. 暑い、 Untuk hari panas dan 寒い、 untuk hari dingin. Sekarang kembali ke papan kelas dan jawab cepat dalam hati. Apa lawan dari? 重い、 Jawabannya. 軽い、 Hari ini kamu belajar. 大きい、小さい、新しい、古い、高い、安い、長い、短い、重い、軽い、暑い、 Dan, 寒い。 ingat kata-kata ini sebagai pasangan. Besar kecil, baru lama, mahal murah, panjang pendek, berat ringan, dan panas dingin. Hari ini kamu belajar. 大きい、小さい、新しい、古い、高い、安い、長い、短い、重い、軽い、暑い、 Dan, 寒い。大きい、 ini adalah kata sifat i. Kata sifat i punya 5 bentuk perubahan. Sekarang kita lihat perubahan bentuknya. 大きい、 Ini disebut bentuk biasa. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sifat sesuatu apa adanya. 大きくない、 Ini disebut bentuk negatif. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sebuah sifat tidak berlaku. 大きかった、 Ini disebut bentuk lampau. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sifat itu berlaku di masa lalu. 大きくなかった、 Ini disebut bentuk lampau negatif. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sebuah sifat tidak berlaku di masa lalu. 大きくて、 Ini disebut bentuk T. Dipakai untuk menyambung 2 sifat atau lebih dalam satu kalimat. Atau sebelum menyambung ke kalimat berikutnya. 小さい、 Ini adalah kata sifat i. Kata sifat i punya 5 bentuk perubahan. Sekarang bentuk kata berikutnya. 小さい、 Ini disebut bentuk biasa. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sifat sesuatu apa adanya. 小さくない、 Ini disebut bentuk negatif. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sebuah sifat tidak berlaku. 小さかった、 Ini disebut bentuk lampau. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sifat itu berlaku di masa lalu. 小さくなかった、 Ini disebut bentuk lampau negatif. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sebuah sifat tidak berlaku di masa lalu. 小さくて、 Ini disebut bentuk T. Dipakai untuk menyambung 2 sifat atau lebih dalam satu kalimat. Atau sebelum menyambung ke kalimat berikutnya. 新しい、 Ini adalah kata sifat i. Kata sifat i punya 5 bentuk perubahan. Sekarang bentuk kata berikutnya. 新しい、 Ini disebut bentuk biasa. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sifat sesuatu apa adanya. 新しくない、 Ini disebut bentuk negatif. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sebuah sifat tidak berlaku. 新しかった、 Ini disebut bentuk lampau. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sifat itu berlaku di masa lalu. 新しくなかった、 Ini disebut bentuk lampau negatif. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sebuah sifat tidak berlaku di masa lalu. 新しくて、 Ini disebut bentuk T. Dipakai untuk menyambung 2 sifat atau lebih dalam satu kalimat. Atau sebelum menyambung ke kalimat berikutnya. 古い、 Ini adalah kata sifat i. Kata sifat i punya 5 bentuk perubahan. Sekarang bentuk kata berikutnya. 古い、 Ini disebut bentuk biasa. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sifat sesuatu apa adanya. 古くない、 Ini disebut bentuk negatif. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sebuah sifat tidak berlaku. 古かった、 Ini disebut bentuk lampau. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sifat itu berlaku di masa lalu. 古くなかった、 Ini disebut bentuk lampau negatif. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sebuah sifat tidak berlaku di masa lalu. 古くて、 Ini disebut bentuk T. Dipakai untuk menyambung 2 sifat atau lebih dalam satu kalimat. Atau sebelum menyambung ke kalimat berikutnya. 高い、 Ini adalah kata sifat i.
Kata sifat i punya 5 bentuk perubahan. Sekarang bentuk kata berikutnya. 高い、 Ini disebut bentuk biasa. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sifat sesuatu apa adanya. 高くない、 Ini disebut bentuk negatif. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sebuah sifat tidak berlaku. 高かった、 Ini disebut bentuk lampau. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sifat itu berlaku di masa lalu. 高くなかった、 Ini disebut bentuk lampau negatif. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sebuah sifat tidak berlaku di masa lalu. 高くて、 Ini disebut bentuk T. Dipakai untuk menyambung dua sifat atau lebih dalam satu kalimat. Atau sebelum menyambung ke kalimat berikutnya. 安い、 Ini adalah kata sifat i. Kata sifat i punya 5 bentuk perubahan. Sekarang bentuk kata berikutnya. 安い、 Ini disebut bentuk biasa. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sifat sesuatu apa adanya. 安くない、 Ini disebut bentuk negatif. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sebuah sifat tidak berlaku. 安かった、 Ini disebut bentuk lampau. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sifat itu berlaku di masa lalu. 安くなかった、 Ini disebut bentuk lampau negatif. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sebuah sifat tidak berlaku di masa lalu. 安くて、 Ini disebut bentuk T. Dipakai untuk menyambung dua sifat atau lebih dalam satu kalimat. Atau sebelum menyambung ke kalimat berikutnya. 長い、 Ini adalah kata sifat i. Kata sifat i punya 5 bentuk perubahan. Sekarang bentuk kata berikutnya. 長い、 Ini disebut bentuk biasa. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sifat sesuatu apa adanya. 長くない、 Ini disebut bentuk negatif. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sebuah sifat tidak berlaku. 長かった、 Ini disebut bentuk lampau. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sifat itu berlaku di masa lalu. 長くなかった、 Ini disebut bentuk lampau negatif. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sebuah sifat tidak berlaku di masa lalu. 長くて、 Ini disebut bentuk T. Dipakai untuk menyambung dua sifat atau lebih dalam satu kalimat. Atau sebelum menyambung ke kalimat berikutnya. 短い、 Ini adalah kata sifat i. Kata sifat i punya 5 bentuk perubahan. Sekarang bentuk kata berikutnya. 短い、 Ini disebut bentuk biasa. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sifat sesuatu apa adanya. 短くない、 Ini disebut bentuk negatif. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sebuah sifat tidak berlaku. 短かった、 Ini disebut bentuk lampau. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sifat itu berlaku di masa lalu. 短くなかった、 Ini disebut bentuk lampau negatif. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sebuah sifat tidak berlaku di masa lalu. 短くて、 Ini disebut bentuk T. Dipakai untuk menyambung dua sifat atau lebih dalam satu kalimat. Atau sebelum menyambung ke kalimat berikutnya. 重い、 Ini adalah kata sifat i. Kata sifat i punya 5 bentuk perubahan. Sekarang bentuk kata berikutnya. 重い、 Ini disebut bentuk biasa. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sifat sesuatu apa adanya. 重くない、 Ini disebut bentuk negatif. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sebuah sifat tidak berlaku. 重かった、 Ini disebut bentuk lampau. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sifat itu berlaku di masa lalu. 重くなかった、 Ini disebut bentuk lampau negatif. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sebuah sifat tidak berlaku di masa lalu. 重くて、 Ini disebut bentuk T. Dipakai untuk menyambung dua sifat atau lebih dalam satu kalimat. Atau sebelum menyambung ke kalimat berikutnya. 軽い、 Ini adalah kata sifat i. Kata sifat i punya 5 bentuk perubahan. Sekarang bentuk kata berikutnya. 軽い、 Ini disebut bentuk biasa. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sifat sesuatu apa adanya. 軽くない、 Ini disebut bentuk negatif. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sebuah sifat tidak berlaku. 軽かった、 Ini disebut bentuk lampau. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sifat itu berlaku di masa lalu. 軽くなかった、 Ini disebut bentuk lampau negatif.
dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sebuah sifat tidak berlaku di masa lalu. 軽くて、 Ini disebut bentuk T, dipakai untuk menyambung dua sifat atau lebih dalam satu kalimat, atau sebelum menyambung ke kalimat berikutnya. 暑い、 Ini adalah kata sifat I. Kata sifat I punya 5 bentuk perubahan. Sekarang bentuk kata berikutnya. 暑い、 Ini disebut bentuk biasa, dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sifat sesuatu apa adanya. 暑くない、 Ini disebut bentuk negatif, dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sebuah sifat tidak berlaku. 暑かった、 Ini disebut bentuk lampau, dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sifat itu berlaku di masa lalu. 暑くなかった、 Ini disebut bentuk lampau negatif, dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sebuah sifat tidak berlaku di masa lalu. 暑くて、 Ini disebut bentuk T, dipakai untuk menyambung dua sifat atau lebih dalam satu kalimat, atau sebelum menyambung ke kalimat berikutnya. 寒い、 Ini adalah kata sifat I. Kata sifat I punya 5 bentuk perubahan. Sekarang bentuk kata berikutnya. 寒い、 Ini disebut bentuk biasa, dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sifat sesuatu apa adanya. 寒くない、 Ini disebut bentuk negatif, dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sebuah sifat tidak berlaku. 寒かった、 Ini disebut bentuk lampau, dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sifat itu berlaku di masa lalu. 寒くなかった、 Ini disebut bentuk lampau negatif, dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sebuah sifat tidak berlaku di masa lalu. 寒くて、 Ini disebut bentuk T, dipakai untuk menyambung dua sifat atau lebih dalam satu kalimat, atau sebelum menyambung ke kalimat berikutnya. 大きい、 Apa artinya? Artinya besar. Apa bahasa Jepangnya kecil? 小さい、新しい、 Apa artinya? Artinya baru. 古い、 Apa artinya? Artinya lama. 高い、 Apa artinya? Artinya mahal atau tinggi. Apa bahasa Jepangnya murah? 安い、長い、 Apa artinya? Artinya panjang. 短い、 Apa artinya? Artinya pendek. Apa bahasa Jepangnya berat? 重い、 Apa bahasa Jepangnya ringan? 軽い、暑い、 Apa artinya? Artinya panas. 寒い、 Apa artinya? Artinya dingin. Sekian pelajaran hari ini. Kalau ada yang kurang tepat atau ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komentar, subscribe, dan share ya. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga, biar nggak ketinggalan pelajaran berikutnya, ya. 見てくれてありがとう。また次回会いましょう。